Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila khairil anam wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan mereaction atau mengomentari pendapat beberapa dai Indonesia yang mengatakan bahwasanya kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Bagaimana keseruan kita di dalam mengomentari pendapat dai tersebut? Simak terus videonya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa gunakan akal sehat kalian dan cobalah untuk berpikir atas apa yang sudah saya ucapkan. Ini dia videonya. Baiklah teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk mengomentari pendapat atau argumen dari seorang dai yang mengatakan bahwasanya kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Adapun pegangan atau dalil yang dipakai oleh dai tersebut adalah bahwasanya dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi bersabda yang artinya adalah sebagai berikut. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka, dan barang siapa yang memegang teguh dua pusaka ini, maka dia tidak akan tersesat. Apa sih dua pusaka baginda Nabi Muhammad SAW yang telah ditinggalkan untuk umatnya? Yang pertama adalah ayat suci Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Hadis tersebut disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, benar nggak hadis tersebut? Jawabannya, ya, hadisnya benar. Hadisnya tidak salah. Yang salah adalah dai tersebut menyampaikan hadis tersebut dan diungkapkan kepada orang banyak tanpa menjelaskannya. Jadi gini, para dai, wahai ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, ketika kalian menyampaikan sebuah hadis atau menyampaikan Al-Quran, coba kalian cerna dulu, apakah Al-Quran dan hadis itu cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Perlu kita ketahui juga, masyarakat umum ini terdiri dari beberapa orang. Ada yang memang memahami syariat Islam, ada yang masih awam, dan ada pertengahan. Jadi kalau kita menyampaikan hadis tersebut ke mereka secara rata, kita pukul rata, maka akan timbul kesalahpahaman di kemudian hari. Kenapa saya bilang akan menimbulkan kesalahpahaman? Karena kalau orang awam, ya, orang awam yang tidak memahami Islam, dia langsung mengambil ilmu atau sumber hukum itu dari Al-Quran dan hadis, sedangkan mereka tidak paham bahasa Arab. Perlu kita ketahui, bahasa Al-Quran itu atau hadis itu berbasis bahasa Arab, bukan terjemah Indonesia, ya, ingat, bukan terjemah Indonesia. Nah, sedangkan orang awam ini mau mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Ini lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena mereka tidak paham bahasa Arab. Kalau mereka memahami terjemah, maka akan tersesat. Kenapa saya bilang berani tersesat? Karena terjemahan mutarjem, orang yang menerjemahkan ayat suci Al-Quran itu secara tekstual, bukan penjelasan dari ulama, bukan dari mufassirin. Contoh tekstual, ya, dalam ayat suci Al-Quran misalnya ada kalimat yadullah. Nah, di sini si mutarjem menerjemahkan tangannya Allah. Nah, ketika mutarjem menerjemahkan yadullah itu adalah tangannya Allah, maka akan menimbulkan kesesatan atau kesalahpahaman oleh orang awam tersebut, yang akan terdetik di pikiran mereka, wah, ternyata Allah ini ada tangan. Ketika atau di saat dia mengatakan bahwasanya Allah itu adalah punya tangan, berarti dia sudah menyerupakan Allah sama makhluk. Seperti kita ketahui, di dalam ayat suci Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Bagaimana itu? Jadi posisi kita sebagai orang awam, jangan terlalu sombong untuk langsung mengambil hukum dari ayat suci Al-Quran dan hadis. Akan tetapi bertanyalah kepada ulama. Ini perintah dari ayat suci Al-Quran sendiri. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang memahami perkara tersebut ketika kalian tidak memahami perkara tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah ada sebuah kejanggalan atau tidak? Di sini saya akan mencoba memberikan sebuah analogi. Analogi yang sekiranya akan membuat kalian berpikir panjang lagi dari perkataan apa yang disampaikan oleh para dai yang ada di Indonesia ya. Di sini saya akan memberikan sebuah analogi di dunia perdokteran misalnya. Jadi misalnya ada seorang dokter bilang ke orang banyak, ke orang ramai. Jadi kalau kalian mau memahami dunia kedokteran, silakan kalian baca ilmu kedokteran, buku-buku kedokteran ya kan. Jadi orang awam ini, orang yang tidak paham sama sekali tentang dunia kedokteran, dengan sombongnya bilang ke temannya, kamu kalau tidak mau tersesat dari dunia kedokteran, maka kamu harus membaca buku kedokteran. Kalau temannya itu langsung baca buku kedokteran, saya berani jamin 99% dia tidak akan paham buku kedokteran tersebut, kecuali satu orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu cuma 1% dari 99%. Lah, bagaimana caranya kita bisa memahami dunia kedokteran? Yaitu dengan berguru, bertanya kepada orang yang memahami isi buku tersebut, ya enggak? Begitu juga agama Islam, teman-teman sekalian. Biar kalian bisa memahami Al-Quran dan hadis, maka seyogyanya, seharusnya kalian itu belajar kepada guru. Kepada guru yang mana guru tersebut keilmuannya jelas. Sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, itu benar. Cuman tidak layak untuk disampaikan kepada orang ramai. Karena orang ramai ini derajatnya belum sampai ke derajat mujtahid mutlak. Siapa sih mujtahid mutlak itu? Akan kita jelaskan di pembahasan yang lain. Dan juga nih teman-teman, kebanyakan orang yang memberikan sebuah argumen atau pendapat yang mengatakan kalau kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, justru mereka menyeleweng dari Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti ini teman-teman. Pembagian tauhid menjadi 3 itu tidak pernah saya mendapatkan di Al-Quran dan hadis. Kalau ada secara tekstual yang menyatakan dari Al-Quran dan hadis, ingat tekstual ya. Tekstual itu harus tertulis bahwasanya misalnya Al-Quran bilang tauhid itu menjadi 3, atau misalnya di dalam sebuah hadis bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda tauhid itu menjadi 3. Detik ini, menit ini, saya akan pindah mazhab ke mazhabnya dia. Kalau dia bisa membuktikan ada satu ayat, ingat satu ayat saja atau satu hadis saja yang membagi tauhid menjadi 3. Kalau tidak ada, berarti pembagian tauhid ini tidak sesuai dengan manhaj atau pendapat dia yang tadi bilang. Kalau harus ikut Al-Quran dan hadis. Buktinya di perkara pembagian tauhid dia tidak mengikut Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai orang yang belum terpelajar atau yang belum bisa mendalami ilmu Islam, tidak paham, tidak terlalu memahami ilmu Islam, jangan terlalu sombong untuk mengatakan harus mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Karena kita sendiri tidak paham bahasa Arab. Ketika teman-teman sekalian tidak paham bahasa Arab, tidak paham tentang ilmu nahu, tidak paham tentang ilmu sorof, bagaimana kalian berani bilang kalau kalian langsung ngambil hukum dari Al-Quran dan hadis? Yang seperti kita ketahui Al-Quran dan hadis itu berbasis bahasa Arab. Jadi tolong pikirkan apa yang saya ucapkan, renungkan, jangan terlalu egois dengan pendapat kita, dan jangan pula ta'assub kepada guru kita. Belajar kepada guru yang bermacam-macam,
sehingga kalian akan terbuka dan pemikiran kalian akan menjadi lebih luas lagi, dan kalian akan menjadi orang yang lapang dada untuk menerima pendapat orang lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Semoga bincang santai kita ini bisa memberikan hal positif buat teman-teman sekalian, dan tentunya bisa mengedukasi teman-teman sekalian untuk selalu menggunakan akal pikiran teman-teman sekalian. Baiklah, saya undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.